Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadhani. Saya berasal dari IPS 1. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama adalah jelaskan konsep sosiologi pendidikan. Nah, saya mengambil sumber dari buku yaitu Pengantar Sosiologi Pendidikan yang ditulis oleh Profesor Dr. Damsar. Ini bukunya. Di dalam buku tersebut mengatakan bahwasanya definisi dari sosiologi pendidikan itu ada 2. Yang pertama adalah sosiologi pendidikan dikatakan bahwasanya ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, di samping ilmu yang mempelajari masyarakat, sosiologi pendidikan itu juga mau di dalamnya belajar tentang interaksi. Lalu, yang kedua, di dalam buku Profesor Dr. Damsar mengatakan bahwasanya sosiologi pendidikan itu dikatakan sebagai pendekatan sosiologis yang terjadi pada fenomena pendidikan. Sedangkan latar belakang terjadinya sosiologi pendidikan itu sendiri yaitu karena adanya kenyataan bahwasanya manusia itu selalu ingin mengetahui, mengenal secara lebih mendalam tentang dirinya dengan dunia luar, atau dikatakan bahwasanya manusia itu ingin mengetahui bagaimana sih, apa sih yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Makanya muncullah latar belakang adanya sosiologi pendidikan itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana sih tujuan dari sosiologi pendidikan itu sendiri. Nah, tujuan dari sosiologi pendidikan itu sendiri ada 7. Yang pertama adalah sebagai analisis proses sosialisasi. Menurut Francis Brown mengemukakan bahwasanya sosiologi pendidikan itu memperhatikan pengaruh keseluruhan lingkungan budaya sebagai tempat individu. Lalu yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakatnya. Nah, yang ketiga, tujuan dari sosiologi pendidikan itu tak lain adalah sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dan juga masyarakat. Yang keempat adalah sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Yang kelima, tujuannya adalah sebagai dasar dalam menentukan tujuan. Yang keenam adalah sebagai sosiologi terapan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah sebagai latihan petugas pendidikan. Itulah dia tujuan dari sosiologi pendidikan. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaannya seperti ini. Bagaimana sih interaksi yang terjadi selama pandemi COVID-19, yang dimana sudah diterapkannya social distancing atau yang berubah nama menjadi physical distancing. Nah, saya menganalisis di sekitar saya itu bahwasanya interaksi yang terjadi selama pandemi COVID-19 ini, interaksinya itu terjadi seperti biasa saja, meskipun sudah diterapkannya social distancing atau yang berganti nama menjadi physical distancing. Akan tetapi, ada akan tetapinya, yaitu satu individu dengan individu lain itu berinteraksi memiliki jarak, tidak lagi saling berdekatan, karena demi menjaga tidak terkenanya pandemi COVID-19 itu sendiri. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaannya bagaimana sih analisis terhadap dampak dari COVID-19 ini yang menyebabkan pelaksanaan PBM itu secara online ataupun daring. Nah, saya akan menganalisisnya seperti ini, bahwasanya pelaksanaan PBM yang dilakukan secara online ataupun daring kurang efektif. Kenapa saya katakan kurang efektif? Saya mengambil dari segi berdiskusinya. Nah, dari segi berdiskusinya contohnya seperti ini. Seorang dosen yang memberikan pertanyaan ataupun memberikan diskusi di grup WhatsApp-nya bersama mahasiswanya, lalu mahasiswanya menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di situ kita tidak mengetahui apakah mahasiswa tersebut mengambil dari sumber buku atau dari Google. Jika pelaksanaan PBM itu sendiri dilakukan secara tatap muka, kita akan tahu dari mana sih mahasiswa itu mengambil jawaban tersebut. Kita lebih bisa menilai secara real
tentang kemampuan mahasiswa tersebut. Jika secara online kita tidak tahu apakah dia mengambil secara real atau hanya langsung mengcopy dan tidak mengetahui maknanya sama sekali. Di sini, saya juga akan menganalisis bahwasanya teori ruang kelas itu melalui pendekatan interaksi perilaku dominatif dan integratif yang dilakukan dosen selama pandemi COVID-19 ini sendiri. Nah, saya menganalisisnya seperti ini, bahwasanya selama pandemi COVID-19 ini, perilaku dominatif ataupun integratif dosen itu yang terjadi hanyalah perilaku integratif. Mengapa saya katakan perilaku integratif? Menurut analisis saya, karena dosen itu membiarkan mahasiswanya mengeluarkan pendapat, membebaskan mahasiswanya mengeluarkan pendapatnya, meskipun itu melalui aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, ataupun Classroom. Dosennya tidak mengekang mahasiswanya untuk memberikan pendapatnya. Jadi sehingga mahasiswa itu lebih kritis dalam memberikan masukan-masukan yang ia ketahui. Di sini saya juga akan menganalisis gaya kepemimpinan seorang dosen selama pandemi COVID-19 ini, yang dimana pelaksanaan PBM itu sendiri dilakukan secara online ataupun daring, baik itu secara autokratik, demokratik, laissez-faire, teacher center, dan juga learning center. Nah, saya menganalisisnya itu memulai dari secara autokratik. Nah, jika secara autokratik ini bertatap muka saja, secara langsung saja, itu tidak efektif. Kenapa saya katakan tidak efektif? Karena membosankan, hanya berpusat pada satu titik saja, menyebabkan mahasiswa itu menjadi bosan dan malas untuk belajar. Lalu saya akan menganalisis itu dari segi demokratik. Jika dilihat dari segi demokratik, baik itu tatap muka ataupun daring ataupun online, itu sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena membuat mahasiswa itu lebih bisa mengeluarkan pendapatnya tentang apa yang dia ketahui, membebaskan mahasiswanya tapi masih dipantau oleh dosennya, seperti itu. Lalu saya akan menganalisis dari laissez-faire. Nah, jika dikatakan dari segi pembelajaran itu PBM itu dari segi laissez-faire ini kalau menurut saya kurang efektif. Kenapa kurang efektif? Karena dosennya akan cenderung cuek. Nah, mahasiswa itu meskipun dia seorang mahasiswa, dia harus dibimbing walaupun sedikit, seperti memberikan bahan bacaan untuk mahasiswanya walaupun itu sedikit. Lalu saya akan menganalisis yang terakhir itu dari segi teacher center dan learning center. Nah, dari perbandingan teacher center dan juga learning center ini, menurut saya dari segi yang baik itu walaupun itu langsung ataupun tatap muka, yang baik itu adalah learning center. Mengapa saya katakan learning center? Karena akan berpusat kepada mahasiswanya, sehingga kegiatan yang dilakukan di suatu kelas itu tidak akan membosankan, karena mahasiswa itu bisa membuka cakrawalanya lebih baik lagi, dan dosennya akan menilai dengan apakah mahasiswa tersebut layak dikatakan sebagai orang yang cerdas atau bagaimana. Jadi itulah menurut saya. Nah, itulah jawaban saya tentang 3 pertanyaan tadi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.